Kekudusannya selamanya, memuji dan menyembah. Dalam hadiratnya selamanya, memuji dan Beshem Ha'af, Ve'haben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, kita akan teruskan membahas signifikansi angka-angka dalam Alkitab. Sekarang kita akan membahas signifikansi angka 2 dalam Gematria Ibrani. Angka 2, bahasa Ibraninya Shenayim atau Shtayim. Ilmu tentang angka dalam filsafat Ibrani disebut Gematria. Kita sudah membahas angka 1 merujuk kepada hukum Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Hashem adalah Tuhan kita, Hashem itu Echad. Sebuah kredo dalam pengakuan iman yang sangat sederhana. Tapi kredo itu hampir mendefinisikan sejarah Israel secara keseluruhan. Sekarang kita belajar tentang angka 2, Shenayim atau Shtayim. Urutan kedua dari aksara Ibrani adalah bet yang artinya rumah. Adanya rumah selalu didahului dengan persatuan laki-laki dan perempuan di dalam suatu lembaga pernikahan. Jadi aksara bet ini juga bicara mengenai keluarga. Yang erat dengan kata bet dalam bahasa Ibrani, rumah. Aksara bet, aksara kedua dalam gugusan alefbet Ibrani. Angka 2 merujuk kepada berkat. Yang menarik, kita menemukan bahwa angka 2 ini merupakan sumber berkat. Ada aksara bet pada awalan katanya, yaitu huruf kedua dari alefbet Ibrani pada kata Ibrani berakah artinya berkat. Dari kata dasar barak terdiri dari aksara bet nilainya 2, kaf nilainya 20, dan aksara resh nilainya 200. Sehingga penjumlahan ketiga aksara itu berjumlah 222. Adanya triple angka 2 merujuk kepada keragaman dan keberagaman kelipatan. Saluran berkat dari Allah, sang sumber berkat yang memberkati keberadaan kita di bumi. Angka 2 adalah simbol kesatuan maupun pembagian. Angka 2 adalah simbol yang dapat menggambarkan baik kesatuan terhadap dua hal maupun pembagian pada dua hal. Kita baca Kejadian 1 ayat 27. Vayifra Elohim et ha'adam betsalmu betselem Elohim bara oto zachar unekeva bara otam. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Jadi ada dua manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita baca juga Kejadian 2 ayat 20. Vayifrah ha'adam shmot lechol habehema uleof hashamayim ulechol chayat hasyadeh ule adam lo matza eser kenegdo. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Karena tidak ada penolong yang sepadan dengan dia, maka Allah menciptakan seorang perempuan bagi Adam. Sehingga penciptaan satu orang kini menjadi dua orang, laki-laki dan perempuan. Seperti yang dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 27. Dan inilah lembaga pernikahan yang pertama antara satu laki-laki dan satu perempuan. Kita baca Kejadian 2 ayat 24. Alhen ya'azaf ish et aviv ve et emo ve dafak be ishto ve hayu levasar echad. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu
dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah adanya angka 2 sebagai lambang kesatuan ganda yang bersifat unitas. Yang pertama, laki-laki dan perempuan merupakan azas kesatuan keluarga. Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 2 ayat 20 dan 24. Binatang-binatang bergaul dalam pasangannya dan masuk ke dalam bahtera secara berpasangan dua-dua. Ditulis dalam Kejadian 7 ayat 9. Dituliskan juga, 2 orang sering bekerja sama dalam persahabatan. Misalnya pengintai utusan Yosua dalam Yosua 2 ayat 1. Kemudian ada catatan bahwa ke-12 murid Yesus diutus berdua-dua. Dan ke-70 murid Yesus juga diutus demikian. Dicatat dalam Markus 6 ayat 17, Lukas 10 ayat 1. Ada catatan Alkitab mengenai 2 loh batu perjanjian, Shnei Luchot Habrit, yaitu saat bangsa Israel di padang gurun, di Gunung Sinai, Tuhan memberikan 2 loh batu perjanjian, Shnei Luchot Habrit, agar Israel mengenal dasar-dasar hukum, yaitu hukum kasih kepada Allah dan hukum kasih kepada sesama manusia. Signifikansi angka 2 juga ditunjukkan dengan binatang-binatang sering dipersembahkan dalam pasangan jantan dan betina. Ada juga hukum kesaksian, yaitu hukum dwiganda saksi. Satu saksi bukan saksi. Saksi yang diajukan ke pengadilan harus minimum ada 2. Kita baca Ulangan 3 ayat 13. Vayaget lachem et berito, asher siva etchem, la'asot aseret hadevarim, vayiktefem, al shnei luchot avanim. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Angka 2 juga merujuk kepada kecenderungan hati manusia, Yetzer Hatov dan Yetzer Hara. Manusia memiliki hati nurani, yaitu kecenderungan berbuat baik, bahasa Ibraninya Yetzer Hatov. Dan sekaligus dia memiliki kecenderungan berbuat jahat, bahasa Ibraninya Yetzer Hara. Yetzer Hara ada di dalam diri manusia setelah kejatuhan Adam yang tergoda dengan bujukan ular di Taman Eden. Dalam bahasa Yunani ada kata suneidesis. Padanan katanya dalam bahasa Latin adalah conscientia. Kata dari mana kita mengenal kata conscience dalam bahasa Inggris? Memberi kesan bahwa artinya yang biasa ialah pengetahuan pendamping atau kecakapan atau pengetahuan bersama tentang dirinya sendiri. Conscience. Kata dalam bahasa Indonesianya adalah hati nurani, menyerap kata dari serapan Arab, nurani, yang artinya terang, ada cahayanya. Sehingga kata ini sangat indah sekali. Hati nurani bermakna cahayanya hati. Hati nurani adalah reserve yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga sejahat-jahatnya manusia, ia masih memiliki kesadaran untuk berbuat baik. Kebijaksanaan jiwa dalam kabalistik Yahudi terdapat dalam neshama. Konsep neshama sering dikaitkan dengan konsep 3 tingkat jiwa dalam tradisi Yudaism yang terdiri dari, pertama, nefesh dalam artian nafsu pada jiwa yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan naluri. Yang kedua adalah ruah, yaitu keinginan pada jiwa yang berkaitan dengan emosi dan kehendak. Dan yang ketiga, yang tertinggi adalah neshama, yaitu konsep jiwa yang berkaitan dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Dalam Kabalah Yahudi, neshama juga dipandang sebagai bagian manusia yang terhubung langsung dengan keberadaan Tuhan dan memungkinkan manusia untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan. Dalam neshama ada kecenderungan berbuat baik, yaitu Yetzer Hatov, dalam artian hati nurani. Istilah yang lain untuk Yetzer Hatov dalam bahasa Ibrani modern adalah matspun, artinya kompas bagi jiwa, yang berasal dari kata matspen, artinya kompas. Sehingga ketika manusia
terhilang atau kesasar jalan hidupnya, maka dia perlu matspun, kompas bagi jiwanya, yaitu hati nuraninya. Dengan kata lain, hati nurani, suara hati, mata hati, conscience, mengandung dalamnya pemahaman tentang kebaikan lebih daripada hanya kesadaran atau penginderaan, karena kata ini mencakup juga dengan penghakiman. Manusia di dalam hatinya dapat dihakimi dengan hati nuraninya sendiri. Dalam Alkitab memang penghakiman moral atas suatu perbuatan dilakukan dengan kesadaran terhadap kemampuan Yetzer Hatovnya, kemampuan untuk berbuat baik. Sehingga dua kekuatan manusia, Yetzer Hatov, kecenderungan berbuat baik, dan Yetzer Hara, kecenderungan berbuat jahat, seringkali berlomba-lomba siapakah yang lebih kuat. Umat Tuhan diharapkan untuk selalu mendengarkan Yetzer Hatovnya, mendengarkan hati nuraninya. Sekarang kita pelajari angka 2 sebagai division atau separation. Angka 2 bisa dipersatukan seperti persatuan laki-laki dan perempuan sebagai satu daging dalam lembaga pernikahan. Sebaliknya, angka 2 juga dapat dipakai sebagai simbol kekuatan yang memisahkan. Bisa kita baca dalam Keluaran 8 ayat 23, Keluaran 31 ayat 18, Matius 24 ayat 40-41. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21, menuliskan, berapa lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati, seperti juga pelajaran Tuhan Yesus tentang adanya dua jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit dalam Matius 7 ayat 13-14. Ada jalan yang lebar, yang nyaman, yang sering dipilih manusia ketimbang berjalan di jalanan yang sempit yang penuh derita. Ajaran Tuhan Yesus dalam Matius 7 ayat 13-14 selaras dengan filsafat Yahudi tentang perbedaan dua jalan yang bisa ditempuh seseorang. Jalan yang sempit ini mungkin selaras dengan ajaran Islam juga tentang Sirotol Mustaqim, ajaran mengenai jalan yang lurus. Sedangkan jalan yang sempit, ajaran dari Tuhan Yesus ini mirip dengan yang ditulis dalam Likutei Moharan, bagian yang kedua, chapter 48, ayat yang kedua, dalam pengajaran Rabbi Nachman of Bratslav. Menulis demikian, Kol ha'olam kulo gesher syarmeot. Seluruh kehidupan di dunia ini ada sebuah jembatan yang amat sempit, gesher sarmeot. Vehaikar lo levaket kelal. Namun yang terpenting jangan terhanyut dalam ketakutan. Alam semesta diciptakan dalam 6 hari penciptaan. Hari yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di hari itu pula Tuhan mendatangkan terang. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala. Hari yang ketiga, daratan dipisahkan dengan lautan. Tumbuh-tumbuhan diciptakan dan seterusnya. Kita akan menyoroti pada penciptaan periode kedua ini. Pada hari kedua, Allah menciptakan cakrawala, atmosfer bumi, di mana burung-burung terbang di angkasa dalam batasan atmosfer bumi. Sedangkan yang di luar atmosfer bumi, tempat benda-benda angkasa berada, bulan dan bintang-bintang, di periode kedua ini adalah hari perpisahan. Perpisahan antara langit, bahasa Ibraninya Shamayim, dan bumi, bahasa Ibraninya Eretz. Menjadi dua alam yang berbeda, langit Shamayim dan bumi Eretz. Surga Shamayim menurut filsafat Yahudi merupakan gabungan antara dua kata Ibrani, Esh, Femayim. Esh artinya api, Mayim artinya air. Sehingga gabungan Esh, Femayim adalah api dan air. Ini merupakan lambang dari keadilan seperti api dan kebaikan seperti air. Keduanya dapat menjadi energi destruktif, sekaligus keduanya dapat menjadi manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Tradisi Yahudi Zohar menggambarkan sifat mengerikan antara air dan api pada hari perpecahan, division. Hari kedua penciptaan, ini adalah hari yang berakar pada the power of limitation,
kekuatan keterbatasan, hari di mana neraka diciptakan, dan yang terbentuk dari the fires of limitation, api keterbatasan. Gabungan satu menjadi dua adalah duplicity. Di dalam duplicity ada berakah dari kata berkat yang nilai gematria Ibraninya adalah 222. Merupakan triple dari angka 2 dalam urutan aksara Ibrani bet. Duplicity juga adalah paradoks dari keberadaan. Ini berakar dari kekuatan Allah, sehingga dengan ruang yang Tuhan sediakan untuk kita tetap dapat melakukan karya. Ruang kita di bumi ini bisa terasa amat kosong, terpisah dari Tuhan, namun sekaligus ruang kita di bumi ini memungkinkan kita untuk menjadi eksis, menjadi berada. Sehingga dengan keberadaan ini, kita dapat mendedikasikan keberadaan kita untuk orang-orang lain, sesama kita, dan juga ibadah kepada Tuhan yang jauh di atas sana. Namun Tuhan dapat kita sapa di dalam doa-doa kita. Dalam hidup kita dapat melakukan dua kebaikan. Yang pertama, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, untuk hidup di dalam berkat yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam kegiatan ibadah kita. Kita dapat mengungkapkan kesatuan tertinggi ini di dalam segala hal. Demikianlah hal ihwal mengenai angka 2, signifikansi angka 2 dalam filsafat Numerik Ibrani Gematria. Beshem Ha'av, Vehaben, Veruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Mari kita menyembah Tuhan, bersujud dalam nama-Nya. Yesus hadir di tengah kita, menyatakan kasih-Nya dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Di kekudusan-Nya selamanya memuji dan menyembah. Bersama menyembah di hadirat-Nya, memuliakan nama-Nya, berdoa bersyukur padanya atas kasih kurnia-Nya, dan rendahkan diri di hadapan-Nya untuk mendengar sabda-Nya. Dalam hadirat-Nya selamanya memuji dan menyembah. Mari kita menyembah Tuhan, bersujud dalam nama-Nya. Yesus